Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Ya, ini kan OI tadi pagi sudah datang ya untuk pemeriksaan dan didengar keterangan sebagai tersangka dari pagi jam 9 pagi yang didampingi oleh Mbak Dian tadi ya, karena saya baru datang. Memang untuk keterangannya sebagai sebelumnya kan ada saksi-saksi yang dan bukti-bukti kamera aja Bu yang mengarah juga kepada Pak OI sebagai tersangka. Dalam hal ini saya juga menegaskan bahwa OI ini kan tidak sendiri dan ini juga ada keterlibatan daripada Ibu Agustin. Dalam hal ini kita juga sudah menyerahkan bukti-bukti keterlibatan Ibu Agustin ikut turut serta dalam hal ini. Jadi kalau OI sebagai tersangka, saya minta kepada penyidik dan kepada kepolisian agar Ibu Agustin juga sebagai tersangka karena diduga dia melakukan bersama-sama dengan OI. Jadi begitu. Kita juga sudah menyerahkan bukti-bukti keterlibatan daripada Ibu Agustin. Kalau Mbak Dian mungkin bisa disampaikan. Iya, tadi saat pemeriksaan Mbak Olivia juga dalam keadaan kurang sehat ya. Kemudian dari penyidik sudah mengarahkan untuk pemeriksaan di Dokes. Ternyata di Dokes juga hasilnya adalah Mbak Owi cakap untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan hari ini dilanjutkan, tapi masih kurang 20 pertanyaan terkait ya, masih pendalaman dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dan juga terkait bukti yang baru kita serahkan ke penyidik tadi. Terkait keterlibatan Bu Agustin. Tadi kita di sini dari jam 9 sebenarnya, cuman mulai penyidikan itu jam 11. Bu, mungkin bisa dijelasin sedikit. Sejak 2 hari yang lalu ya, dapat panggilannya 2 hari yang lalu, itu sekitar tanggal 9. Kita terimanya tanggal 9. Bang, leher gue. Hari ini OI saya katakan walaupun kurang sehat, saya katakan wajib untuk hadir karena untuk pemeriksaan ini. Jadi apapun mau sakit saya bilang harus hadir karena untuk kooperatifnya Mbak Olivia. Mungkin bisa dijelasin dikit keterlibatan Ibu Agustina seperti apa sih Bu maksudnya? Oke, yang mana nih Yang keterlibatan Ibu Agustina mungkin secara keterlibatan singkatnya. Ibu Agustin itu seperti pengrekrutan kepada beberapa orang. Jadi sebenarnya ini OI tidak sendiri. Jadi OI itu kalau tidak ada Ibu Agustin yang merekrut begitu banyaknya, itu OI nggak akan seperti ini kan gitu. Jadi dia yang merekrut dan keterlibatan Ibu Agustin banyak sekali. Fakta-faktanya ada. Semua kita udah serahkan kepada penyidik. Bu, artinya setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mbak OI sendiri mengaku bersalah nggak sih Bu sejauh ini? Kalau untuk bersalah saat ini sih belum ada ya, tapi dia selalu mengatakan dia tidak sendiri seperti itu. Dan ini dilakukan bersama Karnu juga dengan Ibu Agustin. Jadi yang namanya pelapor itu sebenarnya sama keterlibatannya. Nah, jadi kita minta kepada penyidik untuk membuka semuanya secara tuntas dan terang benderang dan tidak ada yang ditutup-tutupin. Jadi siapapun dalam hal ini, walaupun dia pelapor, kalau dia ada ikut serta dalam hal ini pasal 55 ya, dia ikut serta, jadi dia harus juga menjadi tersangka, kan begitu. Jadi adil. Mbak, ini kan diperiksa sebagai tersangka ya, maksudnya ada kemungkinan bakal langsung ditahan apa gimana? Saya kita kurang belum tahu. tahu. Itu wewenang daripada penyidik ya. Oke. Ya. Kalau penetapan OI sendiri sebagai tersangka kapan pastinya Bu? Jelas, kalau nama kita sebagai kuasa hukum wajib dong untuk mengajukan penangguhan penahanan. Tetapi itu kan domainnya kepolisian ya, diterima atau tidaknya seperti itu. Ibu, apakah suaminya berarti masih statusnya saksi ya? Rafli masih status sebagai saksi. Masih sebagai saksi.